Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Karena atas nikmatnya dan juga atas perkenan pembimbing kami, Dr. Suseno, saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi delivery strategi pembelajaran agenda 3 manajemen strategis untuk TOT PKN 2 di BPSDM Provinsi Sumatera Barat pada Senin tanggal 26 Februari 2024 ini. Perkenalkan, nama saya Rahmedi Yonis Wideswara Alimadia di BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Izinkan saya untuk menyampaikan strategi pembelajaran agenda 3 manajemen strategis untuk PKN 2. Pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini didasarkan pada aturan Perlan nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, Perlan nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan atas Perlan nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, Keplan nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan Keplan nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. PKN 2 ini bertujuan untuk membangun kompetensi kepemimpinan strategis, yaitu untuk membekali kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pimpinan tinggi Pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan strategis dimaksud disusun kurikulum dan agenda pembelajaran PKN 2. Kurikulum PKN 2 terdiri dari 3 kelompok mata pelatihan, yaitu kelompok mata pelatihan inti 4 agenda dengan 13 mata pelatihan, kelompok mata pelatihan dasar 3 mata pelatihan, dan kelompok mata pelatihan pilihan 3 mata pelatihan yang akan dipilih oleh peserta. Untuk mata pelatihan inti PKN 2 terdiri atas 4 agenda pembelajaran, yaitu agenda mengelola diri sendiri, self mastery, agenda kepemimpinan strategis, yang ketiga agenda manajemen strategis, ini yang akan kita bahas lebih lanjut, dan agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Pembelajaran setiap agenda pada PKN 2 saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan capaian pembelajaran agenda 3 manajemen strategis sangat ditentukan oleh capaian materi pelatihan agenda 1 dan agenda 2. Keberhasilan PKN 2 ditandai dengan terbangunnya kompetensi kepemimpinan strategis, yaitu mampu membangun sinergi antar unit organisasi dan stakeholder, mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya, mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. PKN 2 ini dilaksanakan dengan proses pembelajaran blended learning yang menggabungkan bentuk pembelajaran klasikal dan distance learning. Untuk pembelajaran PKN 2 meliputi pembelajaran klasikal tahap 1 di tempat pelatihan, dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri di kedudukan peserta, pembelajaran e-learning di kedudukan peserta, selanjutnya pembangunan komitmen bersama di tempat kerja peserta atau tempat lainnya. Kemudian masuk pembelajaran klasikal tahap kedua di tempat pelatihan, lanjutkan dengan aktualisasi kepemimpinan strategis di tempat kerja peserta, dan terakhir pembelajaran klasikal tahap ketiga di tempat pelatihan. Kompetensi yang dibangun dalam pembelajaran ini adalah kompetensi agenda 3 manajemen strategis, yaitu membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis atau diagnostic reading, perumusan serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran, marketing, serta publik untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Mata pelatihan dalam agenda 3 manajemen strategis ada 4 mata pelatihan, yaitu manajemen strategis sektor publik, isu strategis, marketing sektor publik, dan kemitraan swasta dan pemerintah atau public private partnership.
Pembelajaran agenda 3 manajemen strategis ini diberikan yaitu pada tahap klasikal tahap 1 hari K3, pembelajaran mandiri selama 2 hari ke-8 dan hari ke-9, selanjutnya pembelajaran e-learning selama 3 hari yaitu hari 17, hari ke-18 dan hari ke-19 dalam bentuk sinkronus dan asinkronus. Yang terakhir, pembelajaran klasikal tahap 2 1 hari yaitu hari ke-37. Untuk pembelajaran klasikal tahap 1 diberikan pada hari ke-3 berupa kegiatan ceramah isu strategis kebijakan. Ada 3 JP. Kegiatan pembelajaran meliputi sebagai berikut. Diawali dengan dibuka oleh pengampu agenda 3, dilanjutkan dengan memperkenalkan narasumber ceramah dan mempersilakan narasumber menyajikan materi ceramah, memberikan kesempatan peserta untuk bertanya dan narasumber menjawab pertanyaan, menutup kegiatan ceramah. Untuk pembelajaran e-learning hari pertama, hari ke-17 dalam bentuk sinkronus ada 4 jam pelajaran, dimulai dengan dibuka oleh pengampu agenda 3 dengan memperkenalkan diri, lanjutkan dengan menguraikan tujuan pembelajaran dan membangun suasana kelas yang kondusif. Mereview pembelajaran sebelumnya, mencatat jawaban dan menyimpulkan pendapat peserta. Membuat komitmen proses belajar mengajar dalam kelas. Selanjutnya overview materi agenda 3, ada 4 materi pelatihan. Review pembelajaran materi agenda 3 dan meminta peserta memaparkan esei per orang. Selanjutnya menjelaskan tugas untuk asinkronus bagi peserta dan menyepakati esei terpilih untuk diskusi asinkronus hari ke-17 dan ditutup dengan refleksi dan kesimpulan. Untuk pembelajaran dalam bentuk asinkronus ada 6 jam pelajaran. Kegiatan pembelajarannya adalah berupa diskusi kelompok. Tiap masa organisasi membahas esei terpilih untuk 3 kelompok yang menghasilkan solusi kreatif, menuangkan dalam PPT presentasi, yang akan membagi tugas untuk paparan sinkronus hari ke-18. Untuk pembelajaran e-learning hari kedua, pada hari ke-18, dalam bentuk sinkronus ada 4 jam pelajaran. Kegiatan pembelajaran diawali dengan membuka salam dan berdoa. Selanjutnya mereview hasil pembelajaran sebelumnya hari ke-17, baik sinkronus maupun asinkronus. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan kegiatan diskusi kelas, meminta kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Selanjutnya meminta tanggapan peserta dari kelompok lain. Dan ditutup dengan refleksi dan kesimpulan serta menjelaskan tugas asinkronus hari ke-18. Untuk pembelajaran dalam bentuk asinkronus ada 6 jam pelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah berupa tugas kelompok, diskusi bagaimana menerapkan pendekatan marketing, kemitraan swasta dan pemerintah, kepemimpinan kewirausahaan menghadapi isu strategis organisasi, menuangkan dalam PPT presentasi, dan membagi tugas untuk paparan sinkronus pada hari ke-19. Untuk pembelajaran e-learning hari ke-3, hari ke-19 dalam bentuk sinkronus ada 3 JP kegiatan pembelajaran. Dibuka dengan memberi salam, membuka kelas dan berdoa. Selanjutnya mereview hasil pembelajaran sebelumnya hari ke-18, sinkronus dan asinkronus. Penjelasan kegiatan diskusi kelas. Selanjutnya meminta kelompok memaparkan hasil diskusi tugas kelompok. Ada 3 kelompok presentasi. Selanjutnya meminta tanggapan peserta dari kelompok lain. Penutup, refleksi dan kesimpulan. Tetap penjelasan tugas asinkronus hari ke-19. Untuk pembelajaran dalam bentuk asinkronus ada 5 JP. Kegiatan pembelajaran adalah berupa tugas individu, identifikasi isu aktual, manajemen strategis organisasi masing-masing peserta, meliputi manajemen strategis sektor publik, isu strategis, marketing sektor publik, kemitraan swasta dan pemerintah atau public-private partnership. Selanjutnya tugas dituangkan dalam bentuk Word 1,
atau sampai 2 hal. Untuk pembelajaran klasikal tahap 2, hari ke-37, kegiatan pembelajaran meliputi dibuka dengan memberi salam, membuka kelas dan berdoa, mereview seluruh hasil pembelajaran agenda 3, manajemen strategis, dilanjutkan dengan pendalam materi dengan bentuk curah pendapat, menyusun rangkuman agenda 3 bersama peserta. Selanjutnya memberi apresiasi peserta pelatihan atas keterlibatan mereka selama proses pembelajaran. Penutup pembelajaran klasikal tahap 3, mengucap syukur kepada Allah serta berdoa dan salam kepada peserta. Demikianlah disampaikan delivery strategi pembelajaran agenda 3 manajemen strategis ini. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.